pelajaran apa sekarang? Kemarin sudah membahas tentang sejarah uang ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa? Sebelum itu saya absen dulu. Abdul Wahid, Aditya, Ahmad Farel, Ahmad Ferdi, Aprilia Eka, Ayu Wulandari, Erika, Erlangga, Intan, yang keras suaranya, Ismail, mana? Sakit? Ya, sakit ya. Kevin, Gusnul, setelah Gusnul, Mirsa, Fadil, Jahrul, Alman, Aril, Nur Anissa, Quratun Ahyun, Revatiana Putri, Rizky, Eva Lestari, Surya, Didi, Irul, Sakti Ramadhani, Tajul Arifin, Wahyu Rafi, Sakit, Ila Sari, Waskam, Alvan, Rian. Jadi yang udah masuk nih sakit semua ya? Oke. Ya. Kita lanjut ke materi yang akan dibahas pertemuan kali ini. Jadi yang akan dibahas yang pertama yaitu perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Ada yang tahu transaksi? Apa? Sebuah jual beli. Itu bahasa lainnya adalah transaksi. Nah, jadi transaksi ekonomi itu apa? Proses tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli di era digital. Kalau kita garis bawahi yaitu di era digital, di era sekarang. Apa itu era digital? Adalah periode atau sebuah masa atau zaman ya, di mana sebuah teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jadi yang orang dulu itu kadang kita mau masak tidak tahu setnya ya, sekarang sudah tinggal searching. Nah, itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, termasuk ekonomi. Nah, yang kita bahas adalah ekonominya, menciptakan konektivitas global. Nah, kita akan mengalami ciri-ciri transaksi ekonomi digital. Ciri-cirinya apakah transaksi ekonomi digital? Yang pertama ada
sangat efisien. Jadi kita tuh sudah tidak perlu pergi naik sepeda motor ke toko yang ada di Jenggawah, nggak perlu. Kalian cukup buka HP, tinggal transaksi aja. Itu yang pertama. Apa transaksi yang pertama? Ciri-cirinya cepat. Yang kedua apa itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Jadi kalian bisa melakukan transaksi saat tiduran, saat di kamar atau saat di ruang tamu. Nah, itu yang dimaksud aksesibilitas, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya yaitu apa yang ketiga? Data transaksi dapat dilihat dan dilacak secara real time. Maksudnya apa? Kalau kita jual beli ya, kalau orang dulu ya jual beli. Saya mau beli laptop. Oke, ini laptop. Harganya 4 juta. Ya, harganya 4 juta. Oke, saya terima. Deal, selesai. Kan data yang untuk kita memberitahu ini 4 juta ke orang lain kan nggak ada kan? Kalau sekarang kan tinggal kamu beli apa? Beli handphone di online berapa? 2 juta. Masa iya 2 juta kan? Ada enggak bukti transaksinya? Datanya ada enggak? Ada, tinggal screenshot kirim. Nah, itu yang dimaksud data transaksi dapat dilihat dan dilacak secara real. Tapi kalau orang dulu belum tentu kita dapat 2 juta. Kadang ke orang A jual 3 juta. Ke orang B yang tidak tahu apa-apa, orangnya polos, tidak tahu spek HP-nya itu seperti apa, dijual 4 juta. Dia mau. Nah, itulah bedanya dulu sama sekarang. Yang keempat apa? Keamanan menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna. Jadi itu sudah aman dari pengguna-pengguna internet lain. Apa ciri-cirinya? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Aksesibilitas. Yang ketiga transparansi. Dan yang terakhir keamanan. Itu ciri-cirinya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu manfaat utama transaksi ekonomi digital. Digitalisasi membawa dampak positif yang signifikan bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen itu apa? Pembeli. Bagi konsumen dan pelaku usaha. Manfaat yang pertama apa? Efisiensi. Mengurangi waktu dan biaya dalam proses transaksi. Nah, jadi meminimalisir waktu sama meminimalisir biaya. Iya, itu adalah manfaat pertama. Terus yang kedua apa? Peluang usaha. Membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Jadi yang awalnya kita cuma orang-orang tahu tuh, oh iya ada jual HP di desa Gayasan. Nah, sementara di luar Gayasan tidak tahu kalau di sana tuh ada penjual HP. Tapi kalau di era digitalisasi kita sudah mendaftarkan toko kita ke pihak online, maka di luar Gayasan itu sudah tahu semua. Bahwasanya di Gayasan itu ada penjual HP. Itulah manfaat yang kedua. Yang ketiga apa? Inovasi. Mendorong munculnya produk dan layanan baru yang revolusioner. Inovasi itu maksudnya apa? Ada ide-ide baru, ada sebuah rancangan baru yang awalnya kalian masih belum punya uang. Nah, di situ ada fitur yang namanya ada keranjang, ada fitur yang namanya ada kredit. Di sana kalian sudah bisa beli barang-barang dengan banyak fitur. Ada yang mau bayar dengan bayar online, ya, bayar bukan cash ya. Jadi bayarnya tuh langsung dari aplikasi itu bisa, atau COD itu bisa, atau kalian belum punya uang masih mau disimpan. Ini kok barangnya bagus, saya taruh di keranjang dulu dah. Nah, itu bisa. Itu adalah inovasi, fitur-fitur terbaru dari transaksi ekonomi digital. Oke, yang pertama apa? Efisiensi. Yang kedua apa? Peluang usaha. Dan yang terakhir inovasi. Itu
adalah apa? Transaksi ekonomi digital. Manfaat utama transaksi ekonomi digital. Oke. Sekarang tahu ya manfaatnya ya? Nah, sekarang kan tadi kita membahas tentang keunggulan atau manfaat ya transaksi digital. Terus selanjutnya yang bahas yaitu tantangan dalam ekonomi digital. Meskipun banyak manfaatnya, ada beberapa hambatan yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang adil dan aman. Nah, tadi kan banyak manfaatnya, ada efisiensi, ada peluang usaha, ada inovasi. Tapi di situ juga ada yang namanya risiko, ada yang namanya tantangan. Yang tantangan yang pertama apa? Keamanan data, ada kesenjangan digital, ada regulasi jelas. Ini tantangannya. Oke, lanjut ya. Nah, fokus ke tantangan, keamanan data dan regulasi. Ancaman keamanan data. Ancaman dari peretasan dan pencurian data pribadi serta finansial memerlukan sistem keamanan yang terus diperbarui dan kesadaran pengguna yang tinggi. Meskipun tadi bilangnya ada keamanan data atau keamanan dari pihak lain ya, tapi itu tetap ada yang namanya tantangan data jebol. Jadi kadang sebuah hacker kita tidak tahu ya, sebuah hacker itu kelas tinggi atau kelas rendah. Biasanya kalau kelas rendah itu memang sulit untuk deteksi data. Tapi kalau sudah kelas tinggi, kalau sudah kelas negara itu bisa mencuri data kalian. Lewat apa? Lewat akun, ya. Lewat alamat itu bisa. Mereka sudah bisa terjun di situ, mengambil data-data kalian semua. Terus kebutuhan regulasi jelas, diperlukan peraturan yang jelas dan adaptif untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dari praktik yang merugikan di ruang digital. Kan kadang ada kan yang merugikan toko sama merugikan penjual. Ada di toko tuh ngomong ada promo HP yang awalnya harganya 5 juta ya menjadi 1 juta. Nah, bagi orang awam, bagi orang yang masih tidak tahu apa-apa, mereka akan percaya kok ada HP ya yang harganya 1 juta. Kebetulan aku ada 1 juta. Dan itu HP-nya bagus, saya beli di take off. Klik, tunggu berapa hari? 3 hari ya. Setelah ditunggu, akhirnya nyampe di rumah, diunboxing, dibuka, loh, kok HP-nya beda? Loh, kok ininya beda? Nah, itulah yang namanya kebutuhan regulasi jelas. Harus ada aturan yang jelas antara pihak toko dan pihak konsumen. Kadang ada yang sudah jelas. Terus ada lagi yang merugikan pihak toko. Ada banyak pembeli ya, beli barang seperti skincare itu beli 10. Dan ternyata saat sudah sampai di konsumen, yang beli ibu-ibu ketepatan gak ada uang, akhirnya ngomel. Saya gak punya uang, saya gak punya ini. Akhirnya cekcok sama yang tukang kurir. Dan akhirnya apa? Produk yang ibu-ibu itu beli akhirnya tidak jadi dan dikembalikan ke pihak toko. Siapa yang rugi? Pihak toko juga rugi. Kan juga mengeluarkan biaya buat transportasi kan. Nah, itu kekurangan yang kedua. Terus yang ketiga, kesenjangan digital, akses yang tidak merata. Maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? Tidak semua orang memiliki akses yang memadai ke teknologi dan infrastruktur internet. Mengatasi kesenjangan digital adalah kunci untuk inklusi ekonomi yang menyeluruh. Kadang ada yang buka toko, sebenarnya toko baju apa? Baju kas ya. Ada. Mungkin salah satu di rumah kalian ada yang jual toko baju kas. Tapi masalahnya apa? Masalahnya dia belum sadar teknologi yang sekarang. Dia tidak membuat akun Shopee, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya penjualannya itu cuma ada di sekitar rumahnya doang. Tapi kalau dia sudah bisa memahami transaksi digital, dia akan membuat sebuah toko atau sebuah
entah itu FB atau grup WA ya. Nah, dia akan langsung men-spill atau mengupload produk-produk yang dia lakukan. Nah, itu adalah ini yang ketiga, tantangan yang tidak semua orang tuh memiliki akses yang memadai ya. Jadi tantangan yang pertama apa? Ancaman keamanan datanya kadang tidak aman. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang tadi kan sudah yang pertama membahas tentang apa? Transaksi digital ya. Yang pertama, yang kedua manfaat ya. Tadi apa? Tantangan. Nah, sekarang yang keempat adalah jenis-jenis transaksi ekonomi digital. Apa saja? Berbagai platform memfasilitasi mengorganisasi tempat pertukaran nilai di dunia maya. Dunia maya itu apa? Ada yang tahu? Dunia maya itu dunia yang tidak nyata. Contohnya apa? Dunia yang kalian ada TikTok, ada Shopee, itu kan dunia maya. Nah, ada e-commerce. E-commerce itu apa? Jual beli barang dan jasa secara dagangan online. Ini yang pertama, jadi jenis transaksi. Transaksi yang pertama perdagangan online, jual beli barang dan jasa secara online. Aplikasinya apa aja? Ada Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok Shop, Lazada, apa lagi? Tokopedia, Blibli, Tokopedia, banyak ya. Terus mobile banking, layanan perbankan melalui ponsel pintar (BCA). Nah, setiap di negara itu kan ada bank-bank ya. Kemarin di Indonesia ada apa aja? BRI, BCA, Mandiri, BRI, Mandiri. Nah, kalau kalian mau transfer uang, kalian kan perlu ke sana kan ya? Perlu ke banknya ya? Nah, karena di era digital sekarang tuh kalian sudah tidak perlu ke bank, cukup download aplikasinya. Seandainya saya punya ATM BRI, saya download aplikasi Brimo, namanya itu Brimo, BRI-MO, Brimo. Nah, gunanya apa? Nanti kalau saya mau bayar, saya punya utang ke teman saya sebesar 100.000. Kebetulan teman saya ada di luar Jawa kerjanya, ada di mana? Ada di Bali. Terus gimana caranya saya mau bayar 100.000? Apakah saya ke sana? Gak mungkin kan? Sana aja lebih dari 100 biayanya ya. Biaya makan. Itu pun sekali jalan, apalagi saat pulang lebih dari 100. Caranya bagaimana? Yaitu kalian tinggal mentransfer dari aplikasi TOP. Kalian buka HP, isi saldo 100.000 ya. Terus minta nomor rekening atau nomor yang akan mau diterima oleh si B itu, si yang menghutang ya. Setelah itu dibuka, oh iya jelas ini penerimanya, dikirim berapa nominalnya 100.000. Setelah itu klik masuk dan kembali. Nah, itulah jenis-jenis transaksi yang kedua, mobil banking. Terus yang ketiga apa? E-wallet. E-wallet artinya apa? Dompet yang tidak dompet fiksi ya. Dompet yang tidak kelihatan ya. Dompet digital untuk menyimpan uang secara elektronik. Nah, ini kan dompet. Kalian tahu gak isi dompet ini berapa? Gak tahu. Ada 4.000. Tapi kalian tidak tahu isi ATM ini berapa. Bisa jelaskan nggak? Nah, bedanya apa? Kalau kalian sudah punya dompet digital ya, orang-orang tuh tidak akan tahu kalian tuh punya uang banyak atau punya uang sedikit. Kalian, dirampas dompetnya, terus dilihat. Kok
sedikit uangnya, miskin ya gitu ya. Tapi mereka tidak tahu kalau isi dari ini berapa. Nah, itulah gunanya e-wallet dompet digital. Kalian mau kemana saja itu gampang, nggak perlu seandainya kalian mau beli impian kalian, mau beli motor atau iPhone ya, itu kan 10 juta lebih ya. Masa kalian mau 10 juta segini untuk dompet? Terus gimana nih bosnya? Nah, kalian menggunakan dompet digital. Kalian langsung ke entah itu top up di mana ya. Kalian masukin ke dompet kalian. Ada di sini aplikasinya. Ada OVO, ada GoPay, ada. Nah, saya pakai Dana biasanya. Kalau saya mau pesan saya pakai Dana. Kalau seandainya ada pembayaran sebuah QR tuh ya, saya pakai Dana. Nah, saya tuh mau beli iPhone. Amin ya. Amin. 17 juta. Mahal ya? Kan nggak mungkin saya taruh di sini uangnya kan, nggak mungkin kan? Otomatis saya taruh di e-wallet atau Dana atau dompet elektronik. Jadi gunanya apa? Biar nanti saat saya sudah ke sana tidak perlu bawa tas, tidak perlu bawa dompet yang tebel atau apa sekiranya aman, cukup bawa HP doang, ya. HP doang. Setelah itu sampai sana gimana bayarnya? Di sana akan dikasih kode apa? Kode transaksi di sana atau sebuah QR tuh ya. Kalian tinggal scan, benar yang menerima siapa, terus tinggal masukin nominalnya berapa. Seandainya 2 juta. Klik sign. Kalian dapat iPhone-nya. Senang dah ya? Kan nggak perlu repot-repot bawa uang banyak kan? Kan kita tidak tahu di perjalanan tuh kita tabrakan atau apa, atau ada pencurian. Nah, apalagi ada pencurian, terus ada pencurian ya, terus ketahuan, oh miskin nih kok nggak ada uangnya. Tapi kalau di ini apa dah dompet digital, maka si pencuri itu tidak akan tahu isinya ada berapa, dan si pencuri juga tidak akan bisa membuka dompet digital kalian. Nah, itulah keunggulannya. Jadi dompet digital ya, ada yang sudah menggunakan dompet digital di sini. Rama pakai dompet digital. Biasanya gunakan apa? Dana. Buat apa? Beli di Indomaret. Nah, ada lagi yang buat top up, yang main game. Kamu biasanya pakai apa? Jual akun. Pakai dompet apa? Digital. Dana. Pakai Dana. Ya, itulah gunanya. Jadi semua akan aman dan terkendali. Apa saja jenis transaksi? Yang pertama, e-commerce. Yang kedua, mobile banking. Yang ketiga, oke, paham ya? Ya. Terus setelah itu kemarin ada PR dari saya ya tentang jenis-jenis uang yang ada di negara dunia ya. Sudah mengerjakan belum? Nah, saya mau buat kolomnya dulu ya. Nanti maju satu-satu ya. Uangnya apa? Tulis ini ya. Setelah itu negaranya apa? Cek dulu. Ada yang mau maju gak? Yang pertama. Siapa? Nisa, boleh. Sebutin satu mata uang dan sebutin juga negaranya, dipakai uangnya dari negara apa.
Ya, dolar. Ya. Yang pertama apa? Mata uang dong. Dolar itu dipakai di negara mana? Amerika Serikat. Jadi kalau kalian menemukan uang dolar di jalan, terus mau dibuat beli-beli di Indonesia, maka tidak bisa. Harus ditukar di mana? Harus ditukar di bank. Nah, ulah. Terus ada lagi gak yang mau yang kedua? Ayo laki-laki siapa? Mata uang yang kedua. Ada yang berani gak? Ayo, Abdu, boleh. Oke, beli. Tulis saja gak apa-apa, kan sudah selesai kan? Dia. Nah, yang kedua tadi temennya mata uang dari negara Indonesia. $1 Amerika kalau ditukar sama uang Indonesia ada yang tahu berapa? Kalau sekarang itu sekitar kalau enggak 18 ribu. Jadi $1 Amerika kalau ditukar Indonesia itu menjadi 17.000. Bayangkan kalau ada $100 dikali 17 berapa? 1.700.000. Banyak ya? Makanya kalau bekerja tuh ya di luar negeri. Oke, ada lagi nggak? Butuh dua lagi. Nah, mungkin ada yang penasaran. Kita kalau sudah mau Mekah ya, haji. Amin. Nah, di sana apakah pakai uang Indonesia, Kak? Tidak mungkin. Jadi uang kalian saat sudah sampai ke Arab ini ditukar menjadi mata uang dan digunakan di negara Arab Saudi. Nah, itulah nanti konsepnya kalau kalian mau keluar negeri. Jadi kalian kumpulin sebanyak mungkin uang Indonesia dan akan ditukar di Arab Saudi menjadi uang riyal. Terakhir, ada yang mau nggak? Siapa? Ayo. Nah, terakhir mungkin ada yang mau kerja di Jepang. Soalnya apa? Soalnya kerja di Jepang tuh bayarannya mahal ya. Mata uang Jepang itu adalah yen. Di negara Jepang. Kalau seandainya kalian ya mau gajian besar itu nanti jangan lupa belajar bahasa Jepang ya. Nanti entah itu kelas 3 SMK mau lulus 1 tahun kemudian belajar bahasa Jepang. Buat apa? Buat mengubah nasib kalian di Indonesia. Nah, UMR di Indonesia sama Jepang itu beda. Kalau di Indonesia itu sekitar mungkin kalau di daerah sini 3,5 ya, 3.500.000 satu bulannya ya. Tapi kalau di Jepang berapa? Bisa 50, bisa 60. Kalau diubah menjadi Indonesia, itulah bedanya.
Jadi jangan heran kalian kalau ada tetangga atau siapa itu ke Jepang terus bangun rumah, jangan heran. Karena apa? Uang yen sama uang rupiah jauh banget. Dan UMR, upah minimum rakyat di Indonesia sama Jepang jauh banget. Ya, jadinya kalau mau mengubah nasib nanti ke Jepang. Ya, saya udah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin untuk materi transaksi tadi semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Kalau memang ada